Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, selamat datang kembali di Galaindra Channel. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, menelusuri kisah menakjubkan dari sebuah kota yang telah berdiri selama ribuan tahun, dan kini menjadi salah satu metropolis paling modern di dunia. Ya, kita akan menjelajahi evolusi Beijing yang luar biasa. Bayangkan, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, di tempat yang sama, sebuah pemukiman bernama Ji mulai terbentuk. Dari sanalah benih sejarah Beijing ditanam. Seiring berjalannya waktu, kota ini berganti nama berkali-kali, dari Yanjing hingga Dadu. Pada masa dinasti Yuan di bawah kepemimpinan Kubilai Khan, saat itulah Beijing atau Dadu pertama kali dirancang dengan tata letak berbentuk papan catur yang rapi, dengan sebuah poros tengah yang membentang dari utara ke selatan. Konsep ini, percaya atau tidak, masih menjadi tulang punggung tata kota Beijing modern. Memasuki era dinasti Ming pada abad ke-15, Beijing secara resmi menjadi ibu kota. Kaisar Yongle memulai proyek konstruksi kolosal yang melahirkan beberapa ikon paling terkenal di dunia. Tentu saja, kita berbicara tentang kota terlarang yang megah, kompleks istana terbesar di dunia, yang menjadi pusat kekaisaran selama hampir 500 tahun. Di sekelilingnya, tembok kota yang kokoh dibangun, lengkap dengan gerbang-gerbang raksasa, yang menjadi saksi bisu pasang surut sejarah. Di selatan kota terlarang, Kuil Langit atau Temple of Heaven didirikan, tempat para kaisar memanjatkan doa untuk panen yang melimpah. Inilah cetak biru Beijing klasik. Sebuah kota yang dirancang dengan harmoni, simbolisme dan kekuatan. Namun, kejayaan kekaisaran tidak berlangsung selamanya. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa angin perubahan yang kencang. Perang candu, pemberontakan, dan intervensi asing meninggalkan luka mendalam pada kota ini. Bangunan-bangunan bersejarah rusak, dan Beijing seolah kehilangan kilaunya. Puncaknya adalah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912. Mengakhiri ribuan tahun pemerintahan kekaisaran, Beijing memasuki periode ketidakpastian, menjadi saksi lahirnya Republik Tiongkok dan berbagai pergolakan politik. Lompat ke tanggal 1 Oktober tahun 1949, di lapangan Tiananmen, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, dan Beijing kembali dikukuhkan sebagai ibu kotanya. Inilah titik balik yang memulai transformasi paling dramatis dalam sejarah kota ini. Era baru dimulai. Fokus utama pemerintah saat itu adalah industrialisasi. Banyak tembok kota kuno yang megah diruntuhkan untuk memberi jalan bagi pembangunan jalan raya dan infrastruktur modern. Pabrik-pabrik baja, tekstil, dan mesin tumbuh subur di pinggiran kota mengubah lanskap Beijing secara perlahan tapi pasti. Kota ini mulai berdenyut dengan ritme yang berbeda. Ritme produksi dan pembangunan. Dekade demi dekade berlalu. Pada akhir tahun 70-an dan awal 80-an, Tiongkok memulai kebijakan reformasi dan keterbukaan. Angin segar ini berhembus sangat kencang di Beijing. Investasi asing mulai masuk, dan kota ini mulai membuka diri terhadap dunia. Jalan lingkar kedua, ketiga, dan keempat mulai dibangun, membentuk sinsin-sinsin arteri yang mengelilingi pusat kota tua. Gedung-gedung tinggi pertama mulai muncul, meski saat itu masih terlihat canggung di antara arsitektur tradisional. Inilah awal mula ledakan konstruksi yang akan mendefinisikan wajah baru Beijing, puncak dari transformasi modern. Beijing tidak lain adalah Olimpiade ke-2008. Peristiwa global ini menjadi katalisator yang mempercepat pembangunan kota ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dunia menyaksikan Beijing berbenah. Bandara Internasional Ibu Kota Beijing Terminal 3 yang futuristik dibuka, salah satu yang terbesar di dunia. Jaringan kereta bawah tanah atau subway diperluas secara masif, menghubungkan setiap sudut kota dengan efisien, dan tentu saja stadion-stadion ikonik lahir. Ada Stadion Nasional Sarang Burung atau Bird's Nest dengan desain bajanya yang rumit, dan Pusat Akuatik Nasional Kubus Air atau Water Tube
yang memukau. Olimpiade 2008 bukan hanya tentang olahraga. Ini adalah panggung bagi Beijing untuk memamerkan kemampuannya kepada dunia. Sebuah pernyataan bahwa mereka telah tiba di panggung global. Setelah Olimpiade, laju pembangunan tidak berhenti, justru semakin cepat. Kawasan Pusat Bisnis, atau CBD, di distrik Chaoyang, menjadi hutan beton baru yang dipenuhi gedung pencakar langit. Salah satunya adalah Menara China Zun, yang menjulang setinggi lebih dari 500 meter, menjadi simbol kekuatan ekonomi baru Tiongkok. Di sisi lain, distrik teknologi Zhonghuankan, dijuluki sebagai Silicon Valley-nya Tiongkok, menjadi rumah bagi raksasa teknologi seperti Baidu, Lenovo, dan banyak startup inovatif lainnya. Beijing bukan lagi hanya pusat politik, tapi juga pusat ekonomi dan inovasi terdepan. Namun, di tengah deru modernisasi yang begitu cepat, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan warisan masa lalunya? Pemerintah dan warga Beijing mulai menyadari pentingnya pelestarian. Upaya restorasi pun digalakkan. Kawasan Hutong, yaitu gang-gang sempit dengan rumah-rumah halaman tradisional, yang sebelumnya banyak digusur, kini mulai dilindungi dan direvitalisasi. Beberapa hutong seperti Nanluo Guxiang diubah menjadi area wisata yang trendy, penuh dengan kafe, butik dan galeri seni, menciptakan perpaduan unik antara pesona kuno dan gaya hidup modern. Ini adalah upaya untuk menemukan keseimbangan, untuk memastikan bahwa jiwa kota tua tidak hilang ditelan gudang-gedang pencakar langit. Hari ini, Beijing adalah kota dengan banyak wajah. Anda bisa berjalan-jalan di dalam kemegahan kota terlarang pada pagi hari, merasakan gema langkah para kaisar. Siang harinya, Anda bisa berbelanja di mall super modern di Sanlitun. Sorenya, Anda bisa menyesap kopi di sebuah kafe tersembunyi di dalam hutong yang tenang. Dan malamnya, Anda bisa menyaksikan pertunjukan opera kelas dunia di National Center for the Performing Arts yang berbentuk telur raksasa. Inilah Beijing kontemporer, sebuah kota yang berhasil menyandingkan kuil berusia ratusan tahun dengan menara super tinggi. Gang-gang bersejarah dengan jalur subway super cepat. Dari sebuah desa kuno bernama Ji, menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. Melewati masa-masa sulit, hingga bangkit menjadi salah satu metropolis paling dinamis di abad ke-21. Kisah Beijing adalah cerminan dari ketahanan, ambisi, dan kemampuan untuk terus beradaptasi tanpa melupakan akarnya. Ini adalah sebuah epik urban yang masih terus ditulis setiap harinya. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kita menelusuri sejarah Beijing yang luar biasa ini. Apa pendapat kalian tentang transformasi kota ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.